semua, perkenalkan nama saya Natasha Kadri. Di sini saya mau ngejelasin tentang tugas ekonomi sesi 12. Di sini saya mau ngejelasin buat soal nomor 1. Di sini dibilang jelaskan perbedaan antara inflasi, tarikan permintaan, demand pull inflation, dan inflation dorongan biaya kos. Diskusikan langkah-langkah pengambilan pemerintah. Jadi inflasi itu tarikan permintaan terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat. Sementara jumlah barang yang tersedia itu terbatas. Jadi ini dia meningkat karena berpicunya oleh peningkatan pendapat konsumsi yang berlebihan atau kebijakan pemerintah mendorong belanja besar. Akibatnya harga naik karena permintaannya lebih besar daripada penawaran. Buat mengatasinya, pemerintah dapat menekan permintaan kebijakan dengan menaikkan suku bunga, mengurangi belanja negara, dan membatasi peredaran uang. Sementara itu inflasi dorongan biaya terjadi karena kenaikan biaya produksi, misalnya akibat naik harga bahan baku, upah, tenaga kerja, atau biaya energi. Kenaikan ini membuat produsen menaikkan harga jual agar tetap mendapat keuntungan. Untuk menangani inflasi jenis ini, pemerintah menjaga stabilitas harga bahan baku, memberikan subsidi sektor tertentu. Jadi perbedaan kedua inflasi ini terletak pada penyebabnya. Inflasi tarikan permintaan berasal dari sisi permintaan, sedangkan inflasi dorongan biaya berasal dari sisi produksi. Penanganan pun harus disesuaikan dengan sumber masalah. Buat nomor 2-nya itu bagaimana tingkat pengangguran yang tinggi mempengaruhi perekonomian suatu negara. Diskusikan pula dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan psikologi. Jadi tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak buruk pada perekonomian suatu negara. Banyak penduduk yang nggak bekerja itu membuat produksi barang jadi menurun, terus juga daya belinya juga jadi melemah. Buat sisi kesejahteraan itu pengangguran bisa meningkatkan angka kemiskinan, dan pengangguran bisa meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan kebutuhan hidup dan lebih bergantung pada kebutuhan sosial. Secara psikologis, pengangguran menimbulkan stres seperti konflik keluarga, terus juga kepercayaan diri jadi menurun, terus juga memicu masalah sosial. Jadi tingginya pengangguran itu halnya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial mental yang perlu diperhatikan dengan serius. Buat nomor 3, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dan sektor swasta untuk mengurangi tingkat pengangguran? Berikan contoh kebijakan program sukses dilakukan di Indonesia atau negara lain. Buat mengurangi pengangguran, pemerintah atau sektor swasta harus sama-sama berperan. Dari sisi pemerintah, yang bisa dilakukan itu membuka lebih banyak lapangan kerja lewat pembangunan atau mendorong masuknya investasi. Pemerintah juga bisa fokus supaya tenaga kerja ke pelatihan supaya tenaga kerja bisa masuk ke dalam dunia kerja. Contohnya di Indonesia itu program Kartu Prakerja yang buat meningkatkan skill sesuai kebutuhan pasar. Sementara di sektor swasta bisa berkontribusi dengan membuka lebih banyak program dan bekerja sama pada sekolah-sekolah supaya lulusannya bisa punya keterampilan dalam bekerja dan bisa bekerja di perusahaan itu. Jadi pemerintah sama swasta bisa bekerja bareng. Terus juga buat nomor 4, jelaskan bagaimana kebijakan fiskal
dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Berikan contoh kebijakan fiskal yang berhasil menstabiliskan ekonomi. Kebijakan fiskal itu nggak selalu efektif dibandingkan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal juga digunakan pemerintah buat menjaga stabilitas ekonomi lewat pengeluaran negara dan perpajakan. Saat ekonomi sedang melemah, pemerintah biasanya meningkatkan belanja, misalnya untuk infrastruktur atau bantuan sosial dan subsidi. Tujuannya supaya daya beli masyarakat naik dan aktivitas ekonomi tetap jalan. Sebaliknya, kalau ekonominya terlalu panas, inflasi meningkat, pemerintah bisa mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menekan konsumsi. Contohnya, kebijakan fiskal yang cukup berhasil itu dilihat dari pandemi COVID. Di Indonesia, pemerintah meningkatkan belanja negara lewat program bantuan sosial dan stimulus ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan mencegah ekonomi jatuh lebih dalam. Kebijakan serupa dilakukan banyak negara seperti Amerika Serikat dengan stimulus fiskal. Contohnya, terlibat kebijakan fiskal membantu menstabilkan ekonomi jika digunakan saat sesuai kondisi. Terus buat nomor 5, apakah kebijakan fiskal lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter dalam menangani inflasi? Berikan argumen Anda tentang dukungan contoh empiris. Kebijakan fiskal itu nggak selalu efektif dibanding kebijakan moneter dalam menangani inflasi. Secara teori, kebijakan moneter dianggap lebih efektif karena bank sentral dapat langsung mengendalikan jumlah uang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga, menekankan konsumsi dan investasi sehingga inflasi menurun. Sementara itu, kebijakan fiskal juga dapat digunakan terutama inflasi disebabkan oleh tingginya permintaan. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran untuk menaikkan pajak untuk menekankan daya beli masyarakat. Contohnya, pengendalian belanja negara saat inflasi meningkat agar konsumsi tidak berlebihan. Kesimpulannya, kebijakan moneter umumnya lebih cepat dan efektif dalam pengendalian inflasi, sedangkan kebijakan fiskal berperan sebagai pendukung inflasi lebih terkendali jika kedua kebijakan tersebut dijalankan secara bersamaan. Terus buat nomor 6, bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Diskusikan contoh kebijakan seperti program infrastruktur atau subsidi upah yang dapat menciptakan lapangan kerja. Jawabannya, kebijakan fiskal dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan belanja pemerintah dan memberikan insentif kepada dunia usaha, misalnya program pembangunan infrastruktur seperti jalanan, jembatan, dan fasilitas umum untuk menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, subsidi upah dan intensi pajak bagi perusahaan yang merekrut pekerja baru bisa mendorong menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.